Pak Syawal, salah satu guru Wiyata Bakti atau guru honorer yang memang di-hire oleh pihak sekolah kami untuk mengisi satu slot guru agama Islam, ya. Karena salah satu guru kami yang sepuh tidak lama lagi akan pensiun berbarengan dengan kelulusan saya. Ia masuk Pak Syawal ini di tahun ajaran 2014-2015, dan memang di debut mengajarnya ia langsung diterima sama murid-murid sekolah, dan memang kabarnya cepat sekali menyebar. Jadi ketika ia jalan menuju kelas udah disorak-sorakin, sorak-sorak bergembira maksud saya ya, bukan disorak-sorakin tibu gitu, enggak. Dan memang ia ini jadi guru favorit di sekolah saya, karena ketika ia mengajar ia memakai satu teknik, yaitu teknik yang biasa dipakai dalam seni stand up comedy, yaitu dia pakai premis, dia pakai setup, dan diakhiri dengan punchline berupa komedi tipis-tipis. Tapi dalam penyampaian dalil, penyampaian tafsir Quran, hadis, dan petua-petua agama lainnya dari sumber-sumber tertentu, penyampaiannya cukup fasih dan mudah diterima oleh para murid-muridnya. Itu profilnya Pak Syawal ya. Dan sampai suatu hari ketika ia menerima gaji dan ia melihatnya, ia menyadari bahwa ketika uang ini dipakai untuk pulang pergi, jelas berat di bensin. Jika uang ini dipakai untuk ngekos dan kehidupan sehari-hari, jelas itu tidak akan cukup, teman-teman. Sampai akhirnya ia mendapat sebuah saran. Ada satu ruangan kosong yang tadinya itu diperuntukkan untuk gudang. Sampai akhirnya masjid sekolah mengalami renovasi dan barang-barang di gudang sebelah tempat wudhu pria ini dipindah di satu ruangan dekat imam, ya. Tempat buat ngimamin itu di depan, sebelahnya ada pintu. Nah, pintu sebelah kiri dibuka, kala itu barang-barangnya ditaruh situ semua. Dari Quran, rebana, terus juga buku-buku agama dan barang-barang lain sebagainya, ya. Itu ditaruh di situ. Pak Syawal ini akhirnya mendapatkan privilege, ya, anjay privilege. Mendapatkan izin untuk menempati ruangan di sebelah tempat wudhu persis itu. Akhirnya dari tabungannya itu ia membeli kasur, membeli bantal, dan juga mengisi kamarnya itu selayaknya kamar kos-kosan, teman-teman. Dan memang udah dapat izin dari pihak penjaga sekolah, pihak yang pesuruhnya, dan juga pihak satpam bahwa memang Pak Syawal ini ada dan akan tinggal di situ, dan kemungkinan pulangnya ke Purbalingga hanya sebulan 2 kali gitu. Seperti cerita horor awal-awal dan sebelum-sebelumnya, malam pertama aman, gak ada apa-apa. Paling-paling ia hanya mendengar suara orang memalu, ya. Maksudnya itu orangnya ini pakai palu gitu loh, duk 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 gitu. Hanya sebatas itu. Sampai akhirnya dia berpikir bahwa kenapa suara yang saya dengar ini tidak hanya tentang palu tapi bermacam-macam. Seperti ada keramaian tamun ketika ia keluar kamar mengecek, sepi, hening. Dan untuk informasi kalian juga, teman-teman, Pak Syawal ini sebenarnya di lingkungan sekolah itu tidak tinggal sendiri, tapi ia terkadang ditemani oleh para security sekolah yang jaga malam, satpam-satpamnya ini. Terus ada juga
dari penjaga sekolahnya namanya Mas Eko yang tinggal sama satu keluarganya dia beserta sepasang anak kembarnya namanya Jojo sama siapa ya satu lagi namanya lupa aku. Pokoknya anaknya kembar gitulah. Jojo sama Dodo gitulah. Simpelnya gitu ya dibikinnya. Padahal mah tahu namanya siapa saya. Lanjut. Gangguan pertama yang Pak Syawal rasakan itu sebenarnya ketika ia ngaji. Pak Syawal ini fokus ya. Yaitu orangnya tuh emang benar-benar sangat menghayati ketika mengaji, ketika dia beribadah. Sampai akhirnya fokusnya ini untuk pertama kalinya terpecah. Mengapa? Karena ketika ia mengaji di soft laki-laki sebelah tengah, dia tuh ngaji di tengah menghadap ke arah imam gitu, menghadap kiblat. Dia ada di tengah tapi benar-benar di tengah-tengah gitu loh. Posisi musolanya ini kosong. Musolanya kami ini saya jelaskan dulu denahnya. Musola yang terbilang ya lumayan lah ya, lumayan aja. Dibilang kecil ya enggak, dibilang besar ya enggak, dengan tempat wudhu pria, terus ada kamar Pak Syawal, ada kamar mandinya juga di sebelahnya. Jadi ruangannya Pak Syawal sama kamar mandi ini bersebelahan. Terus di sebelah kiri dekat gerbang sekolah itu ada tempat wudhu wanita dan juga kamar mandinya gitu. Kita lanjut ke ceritanya ketika ia mengaji ya. Jadi ketika Pak Syawal ini mengaji, ia melantunkan dengan merdu ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Sampai akhirnya makin kesini ekor matanya dia tuh kayak melihat satu demi satu. Banyak sekali orang-orang yang ngeliatin ia ngaji. Berawal dari jarak yang lumayan jauh ya, lumayan jauh. Sampai akhirnya orang itu tuh naik ke dekat jendela musola. Dan orang-orangnya ini menempelkan wajahnya ke jendela-jendela musola. Di sisi kanan banyak laki-lakinya dan di sisi kiri banyak wanitanya. Bentuknya katanya kayak orang-orang biasa, cuman makin dia lihat ke matanya, Pak Syawal nih makin yakin bahwa ya mereka ini bukan manusia. Kalian pikir cuman satu atau dua perempuan laki-laki gitu? Enggak men, banyak. Dan orang-orangnya ini menempelkan wajahnya ke jendela masing-masing, mengelilingi Pak Syawal di luar masjidnya. Pak Syawal yang mengerti itu langsung membaca doa almat surat, membaca doa ruqyah diri, dan membaca ayat kursi sebagai penutupnya sambil memejamkan mata. Ya alhamdulillahnya mereka sosoknya yang mengganggu ngeliatin dari luar musola ini pergi gitu ya. Dan ia pun langsung bergegas masuk ke kamar, ngunci dan berusaha untuk tidur. Sialnya Pak Syawal tuh tidurnya tidak nyenyak alias tidur ayam-ayaman. Kenapa demikian? Karena kamar mandi bagian pria itu nyala sendiri seperti ada yang mandi. Ia awalnya sempat berpositif thinking karena mungkin ia berpikir bahwa oh ya udah WC-nya lagi dipakai Pak Satpam kali, atau pas lagi jaga malam Mas Eko ini numpang cuci tangan di situ kali. Cuman enggak men, suaranya ada yang kayak nyiram sesuatu, ada yang suaranya mandi, jebar-jebur sampai akhirnya Pak Syawal berani yang ngecek ke kamar mandi dan ternyata lantainya kering dan kerannya itu benar-benar enggak diputar. Ia istighfar ya, kaget, masuk lagi ke kamar. Ia dengar lagi suara kamar mandi. Cuman kok arahnya agak jauh, ternyata dari kamar mandi perempuan. Nah di situ dia nggak berani ngecek tuh karena memang ia tahu bahwa di sisi sebelah yang perempuan itu emang katanya dari para murid yang sering cerita soal kegiatan sekolah selama para murid-murid ini ngaso atau istirahat di musola, emang
banyak yang menghindari musola untuk istirahat karena memang sering ditampakin gitu oleh sosok perempuan, teman-teman. Itu adalah gangguan pertama, gangguan perkenalannya dari yang dialami oleh Pak Syawal. Di gangguan kedua, Pak Syawal ini sebenarnya benar-benar bisa berteman dengan anak-anak. Jadi dia tuh supel banget sama anak-anak. Sampai pada suatu hari memang sekolah kami itu sering banget buat main sama akamsi ya. Yang mana akamsinya itu bocah-bocah umur ya sekitar umur 10 tahunan sampai 12 tahunan, anak-anak SD Tanggung gitu. Merekanya ini kadang main futsal di lapangan basket, kadang main bola di lapangan tengah yang buat upacara, dan yang agak lain lagi, mereka ini dari rumah bawa karet. Dan yang agak lainnya lagi ini, mereka dari rumah ini bawa raket bulu tangkis gitu, bawa shuttlecock, dan mereka ini emang ya namanya juga akan masih anjing gitu ya. Saya juga kesel kalau ingat momen ini. Dan mereka ini main badminton di dalam musola, dan yang jadi netnya adalah pagar pembatas dari soft perempuan dan soft laki-laki. Mereka main di situ kan. Orang mau main badminton tuh netnya ini kan kelihatan masih bisa ngelihat lawan, lihat dia enggak. Jadi taunya si bocah yang main di dua sisi ini ya koknya ini ke arah berlawanan gitu loh, kanan kiri gitu. Dilalai ya, betulannya si sosok yang menghuni musola ini mengusir mereka dengan cara jadi wasit. Bukan berarti kalian jangan mikir kayak, oh ini sosoknya nih jadi wasit yang benar-benar mujud, enggak. Jadi ngitungin skornya gitu. Terdengar suara ngitungin skornya. Sampai akhirnya si dua bocah ini yang lagi main sambil nungguin teman-temannya OTW musola ini benar-benar kabur karena sosok yang menghitungin skor ini ternyata sedang nempel gitu kayak cicak di atap langit-langit musola. Padahal adzan maghrib tuh sekitar kurang lebih 10 menit lagi waktu itu. Posisi Pak Syawal ini masih di ruang guru. Dia cuma dengar ada anak kecil lari ketakutan sambil teriak-teriak gitu kan. Nah teman-temannya yang baru sampai luar kompleks sekolahan menuju ke gerbang masuk itu kaget kan. Kenapa kalian lari-lari, orang kita maghribannya di sini gitu. Enggak, kita maghriban di masjid sana aja, jangan di sini, aku takut gitu. Pak Syawal mendengar itu kan kaget gitu ya. Dia keluar dari ruang guru, posisi dia sendirian di ruang guru itu. Ia langsung ngecek gitu kan ke musola, nih bocah-bocah kenapa sih? Kenapa ditakutin sama apaan gitu. Lah keesokan harinya barulah si bocah-bocah ini pada cerita gitu ke Pak Syawal tentang gangguan yang dialaminya. Pak Syawal langsung kaget tuh, langsung ngecek gitu kan ke segala sisi masjid, dan dia nggak menemukan apa-apa, sesuatu yang mencurigakan apa segala macam nggak ada, aman-aman aja teman-teman. Sampai pada akhirnya Pak Syawal ini mengalami gangguan yang ini nih yang cukup ekstrim, yang bikin dia lari tunggang langgang, terpirit-pirit, trikiti-kiti gitu, pokoknya larinya ceking gitu ya. Dan begini ceritanya. Jadi waktu itu Pak Syawal nih emang seneng banget ngaji, hobinya itu sangat-sangat islami dan soleh banget ya orangnya. Ya ngaji. Waktu itu katanya malam Jumat, saya lupa Jumat hari pasarannya apa, ngaji gitu. Nah pasti yang ngaji itu posisi emang sekolah nih emang lagi gak ada kegiatan sore gitu loh. Biasanya kan kalau kegiatan sore itu paling ada eskul organisasi yang pulangnya emang malam gitu, kayak OSIS, pramuka gitu. Atau yang paling sering di sekolahan paling anak merpati putih yang bela diri.
Ini tuh lagi sepi banget anak-anak gitu, karena memang lagi memasuki awal libur semester gitu. Pak Syawal ini memang ada rencana buat pulang beberapa hari ke depan ke rumahnya yang di Purbalingga. Dia ngaji lepas sholat isya, cuman ia mendapat sebuah gangguan yang gak akan pernah dia lupakan selama hidupnya gitu. Jadi waktu pas dia ngaji pada isya, dia ngaji gitu, tiba-tiba dari masing-masing pintu musola itu ada 3 teman-teman, dari samping 2 dan dari belakang itu pintu utama itu 1. Kalau dari belakang, dari depannya musola itu langsung ke soft perempuan. Kalau dari samping kiri ke soft pria bisa, ke perempuan juga bisa. Kalau dari yang samping kanan itu ke soft pria aja ya. Satu demi satu ketika ia fokus ngaji, pintunya itu terbuka. Pertama dari pintu kiri, pintunya terbuka, masuklah sesosok perempuan yang berkerudungnya tuh nggak rapi, kerudungannya tuh pakai selendang gitu, jadi rambut depannya masih kelihatan katanya beliau. Cuman perempuan ini tuh tampil dengan bajunya lusuh, tapi badannya kosong, hitam gitu loh. Dan iya tuh perempuannya ini langsung duduk kayak duduk cewek-cewek nyinden gitu loh, jadi duduk melipat kaki, kayak pertumpuan pada lutut gitu. Pokoknya duduknya dilipat aja, bukan yang sila, bukan, ngerti ya maksud saya ya. Susah sekali diriku berkalimat ini, maaf. Tiba-tiba gak lama kemudian ketika si sosok cewek ini duduk menyebelahi Pak Syawal, pintu sisi kanan yang soft cowok ini kebuka. Datanglah tuh seorang laki-laki tinggi, bukan tinggi badannya melainkan tinggi lehernya, pakai kopiah ya atau peci yang warna hitam gitu, dengan pakai beskap warna hitam dan sarung batik. Cowok ini lehernya tinggi banget, saking tingginya tuh ibaratnya kayak, kalian pernah nggak sih ngelihat kayak dokumentasi jalan-jalan ke negara apa gitu, misalnya ke negara Thailand, dan saking tingginya si lehernya cowok ini, itu tingginya sama aja kayak salah satu suku di Thailand yang lehernya tuh panjang. Dan lehernya tuh panjang tuh karena pakai gelang emas. Kok gelang sih? Kalung emas yang berkilo-kilo beratnya buat manjangin leher doang. Jadi bikin tegak leher dan lehernya panjang. Panjangnya segitu. Kalian habis ini langsung cari di YouTube aja, videonya juga masih ada kok. Pak Syawal yang tahu begitu langsung keringet dingin kan. Ngajinya mulai gak beraturan. Dari yang tadinya ia ngaji membaca apa yang ada di hadapannya, ia langsung melantunkan doa-doa almat surat dan ayat kursi gitu. Cuman gak cuma 2 sosok yang tiada di samping kanan kirinya aja, tiba-tiba dari sosok baru muncul. Ia muncul dari gudang pintu yang di arah imam, kan ada pintu yang tadi saya bilang itu, pintunya terbuka, jeglek, keluar seorang kiai ya. Seorang kiai keluar, ia berjalan menghampiri Pak Syawal. Jadi dia duduk melipat kaki, dia berhadapan dengan Pak Syawal. Jadi Pak Syawal itu ada depan sama si sosok kiai ini. Dia pakai kayak ya beskap hitam, terus kemejanya putih, pakai itu kayak sorban tapi yang ditaruh di bahu gitu, pakai peci putih. Cuman dari tangan sama wajahnya itu pucat gitu teman-teman, pakai sarung juga dia, pucat. Dan yang bikin Pak Syawal lari kenceng banget sampai menabrak menabrak yang batas soft perempuan dan laki-laki.
sosok yang ada di depannya ini, Pak Kiai ini bilang bahwa kamu harus fokus ngaji. Kamu jangan tergoda sama gangguan yang ada di sekitarmu. Kalau kamu masih tergoda berarti imanmu belum kuat. Dan suara yang bilang ke Pak Syawal ini menggema gitu loh. Nah, ketika Pak Syawal itu menghadap ke sosok yang ada di hadapannya, di depannya ini, ia begitu kaget karena memang sosok yang ngomong sama Pak Syawal ini, matanya itu putih semua dan hidungnya bersumpal kapas. Siapa yang gak takut men sosoknya menyeramkan seperti itu? Ya langsung lari tunggang langgang terpirit-pirit menuju tempat yang paling aman. Alhamdulillahnya warung di seberang sekolah, warung pemancingan gitu, baru bubaran mancing. Nah langsung kaget kan, Pak kenapa Pak? Kok larinya cepet banget, ketinggalan rombongan apa gitu? Karena Pak Syawal dikira orang yang ketinggalan rombongan habis pengajian mau pulang gitu loh. Enggak, saya enggak apa-apa. Ambil keringet dingin sampai pucet, sampai si pemilik warung tuh kayak kasihan gitu kan. Oh alah, ini kamu yang guru baru itu ya? Oh, terus kenalan Pak Syawal tuh cerita sama pemilik warungnya. Dan si pemilik warungnya juga udah ngerti bahwa memang lingkungan sekolah kami sama seperti yang saya ceritakan di cerita Dapat di Sekolah di Plakasuta Podcast dan di Siwataisi itu emang seserem itu lingkungan sekolahnya. Langsunglah kan dia, si pemilik warung ini ternyata punya kontak salah satu guru, yang mana guru kami ini punya kos-kosan di belakang sekolah. Jadi kebetulan banget juga di masa liburan semester itu anak-anak kelas olahraga juga lagi pada ada event olahraga dan kamarnya pada kosong. Beruntungnya Pak Syawal ada satu kamar yang baru aja kosong karena memang si pemilik kamar, alumnus dari sekolah saya ini memutuskan untuk pindah ke Ragunan, sekolah atlet. Jadi Pak Syawal bisa tidur di situ, hanya tidur karena memang dia masih takut ngambil barang-barangnya yang ketinggalan di musola. Pak Syawal kira-kira di situ tuh ya berapa tahun ya, 3-4 tahun, sampai akhirnya ia tuh kalau udah ada tanda-tanda ada gangguan besar dari penghuni sekolah, ia mending milih ke kos-kosannya Bu Guru gitu. Dan sekarang kabar Pak Syawal memang baik-baik saja, alhamdulillah sudah dikaruniai putra dari pernikahannya ya. Dan sekarang dia juga udah punya rumah sendiri, tapi saya kurang tahu rumahnya di mana. Dan cerita ini saya dapatkan dari adik kelas saya, yang mana waktu pas itu kita ketemu gak sengaja, saya bercanda-bercandain soal fans club sama pak gurunya, yang ngefans sama gurunya dan ia bikin fans club tersebut. Sekarang fans clubnya juga udah mati, fans clubnya, karena memang udah gak posting lagi. Dan juga si fans clubnya ini juga anggotanya udah pada bubar karena memang urusan pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya, jadi sering gak ketemunya ya. So terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita kami. Saya Rizya ARS dari Plakasuta Podcast. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.podcast